Amerika Serikat pasti tahu ini akan terjadi. Setelah mengirimkan kapal perang ke Venezuela, Amerika Serikat harus memperkirakan akan ada semacam respons dari negara tersebut. Apa tanggapannya akan selalu menjadi pertanyaan. Sekarang kita tahu Venezuela bersiap untuk perang karena Presiden Nicolas Maduro telah mengeluarkan ancaman terhadap pasukan Amerika Serikat, dan Presiden Donald Trump dia tidak akan tinggal diam terhadap apa yang terjadi. Namun apa sebenarnya yang akan terjadi seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela? Pertama, peringatan Maduro pada tanggal 1 September. Newsweek membagikan komentar yang dibuat Maduro setelah Amerika Serikat mengirim kapal perang ke negaranya. Presiden Venezuela mengatakan bahwa dia sepenuhnya siap untuk mendeklarasikan republik bersenjata, jika pasukan Amerika Serikat berani mendarat di wilayah negaranya, atau menyerang wilayah manapun di negaranya dari laut. Ini adalah kasus bersiap terhadap apapun, yang ditambahkan Maduro. Dalam menghadapi tekanan militer maksimum ini kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk membela Venezuela. Maduro juga memberitahu Trump apa sebenarnya pendapatnya tentang apa yang dilakukan Amerika Serikat. Ia menyebut pengerahan pasukan Amerika sebagai ancaman yang berlebihan, tidak dapat dibenarkan, tidak bermoral dan benar-benar kriminal dan berdarah. Dia tidak salah, setidaknya tidak dari perspektif Amerika Serikat yang mencoba memberikan ancaman terhadap hierarki Venezuela. Dan Maduro bukan satu-satunya anggota hierarki tersebut yang marah terhadap Amerika Serikat, yang mengirim kapal perang ke perairan terdekat. Menteri Pertahanan negara tersebut Vladimir Padrino Lopez, juga telah mengeluarkan peringatan yang memberitahu Amerika Serikat, bahwa mereka tidak boleh berani menginjakkan kaki di wilayah Venezuela, karena jika tidak akan ada tindakan balasan. Lopez menambahkan bahwa tindakan apapun yang dilakukan Amerika Serikat akan dianggap sebagai agresi terhadap seluruh Amerika Latin dan Karibia. Demikian laporan The Global Times pada tanggal 22 Agustus. Pesannya jelas, Venezuela siap berperang, dan jika komentar Lopez dapat dijadikan acuan, maka ia sudah mencoba menciptakan mentalitas kami versus mereka di Amerika Latin. Ini bukan hanya ancaman bagi Venezuela. Dia tampaknya mengatakannya jika Amerika Latin dan Karibia secara kolektif membiarkan Amerika Serikat lolos. Dengan hal ini hari ini, siapa yang tahu apa yang dapat dilakukannya besok. Namun sejauh ini semua itu hanya sekedar kata-kata, mengatakan bahwa Anda siap menempatkan negara Anda pada posisi defensif, adalah satu hal yang berbeda jika benar-benar melakukannya. Namun dalam kasus khusus ini tampaknya Maduro siap membuktikan ucapannya. Pada tanggal 27 Agustus, beberapa hari sebelum ia memberikan komentarnya, CBS News melaporkan bahwa Venezuela telah mengirimkan kapal perangnya sendiri, beserta pesawat tanpa awak untuk berpatroli di garis pantainya, sebagai tanggapan atas pengiriman pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, pada minggu terakhir bulan Agustus, Maduro mengerahkan 15.000 tentara ke perbatasan yang dibagi antara Venezuela dan Kolombia. Di permukaan hal itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Hanya ketika Anda mengetahui bahwa pasukan tersebut dikirim ke perbatasan untuk menangani perdagangan narkoba, maka hubungannya menjadi jelas. Aliran narkoba dari Venezuela ke Amerika Serikat adalah bagian dari alasan mengapa seluruh situasi ini muncul. Sejak awal, yang berarti tindakan Maduro mungkin merupakan upaya untuk menenangkan Trump, sebelum semuanya menjadi buruk. Komentator militer Preston Stewart memberikan beberapa poin menarik, tentang seperti apa sebenarnya penempatan ini. Dia menyebutkan 15.000 tentara secara sepintas, tetapi sebagian besar fokusnya adalah pada pesawat tanpa awak yang digunakan Venezuela. Drone-drone ini menghadirkan ancaman yang lebih besar daripada yang Anda sadari. Dan itu karena Venezuela memiliki hubungan dengan beberapa negara yang sangat berbahaya, kuat. Jenis pesawat tanpa awak ini memiliki jangkauan yang diperlukan untuk menargetkan kapal perang Amerika Serikat, bahkan kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional yang jauh dari pantai langsung Venezuela. Ada risiko yang sah bagi pasukan Amerika Serikat yang terlibat di sini, dan itu membawa kita pada bagaimana Amerika Serikat dan Venezuela sampai pada titik ini. Kami telah menyebutkan sebelumnya, bahwa komentar Maduro muncul setelah Amerika Serikat memilih untuk mengerahkan beberapa aset angkatan laut ke perairan dekat Venezuela. Penempatan pasukan ini bukanlah pasukan yang kecil, tentu saja bukan hanya satu kapal yang berlayar di dekat pantai.
yang menimbulkan ancaman lemah terhadap Venezuela. Stuart mengutip Maduro yang menyatakan bahwa apa yang dialami Venezuela saat ini adalah ancaman terbesar yang pernah terlihat di benua itu dalam 100 tahun terakhir. Menurut Presiden Venezuela, Amerika Serikat telah mengirim 8 kapal perang yang membawa total 1.200 rudal, beserta sebuah kapal selam ke perairan di sekitar Venezuela. Itu mungkin perkiraan yang berlebihan, kata Stuart, akan tetapi sulit untuk memahami maksudnya, karena kita tahu bahwa Maduro benar dalam hal jumlah kapal dan kapal selam yang dikerahkan Amerika Serikat. Newsweek memberikan rinciannya, melaporkan bahwa Amerika Serikat memang telah mengirim armada kecil kapal perang. Di antara kapal-kapal tersebut adalah USS Newport, yang merupakan kapal selam serang cepat yang menggunakan tenaga nuklir. Ini kemungkinan adalah kapal selam yang dimaksud Maduro dalam klaimnya. Di atas ombak, pasukan Amerika Serikat mencakup kapal penjelajah rudal berpemandu bernama USS Lake Erie III, kapal perusak kelas Arleigh Burke USS Samson, USS Gravely, dan USS Jason Dunham, dan kapal tempur pesisir bernama USS Minneapolis. Dan setidaknya Amerika Serikat ingin menciptakan kesan bahwa mereka siap melancarkan serangan darat. Itulah sebabnya China juga mengirimkan USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale, dan USS San Antonio yang semuanya merupakan kapal serbu amfibi. Ini adalah kapal yang digunakan khusus untuk melaksanakan operasi pendaratan. Ini bukan pertengkaran kecil, ini adalah pengerahan pasukan secara besar-besaran, dan Amerika Serikat tampaknya menanggapinya dengan sangat serius. Maduro telah membalas dengan ancaman akan menempatkan negaranya dalam posisi perang, yang berarti apa yang kita lihat di lepas pantai Venezuela adalah tong mesiu yang hampir meledak. Kebuntuan sudah diambang pintu dan satu-satunya pertanyaan logis yang dapat diajukan, siapapun dari sini adalah yang paling sederhana, mengapa Amerika Serikat melakukan semua ini? Meskipun pertanyaan ini sederhana, jawabannya memiliki banyak sisi dan cukup rumit. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa para pemimpin Amerika Serikat dan Venezuela tidak memiliki pandangan yang sama selama bertahun-tahun, sampai pada titik di mana Amerika Serikat telah memberikan hadiah untuk kepala Maduro. Maduro adalah orang yang dicari berdasarkan program hadiah narkotika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan saat ini kepalanya dihargai $50 juta, menunjukkan bahwa Maduro menjadi presiden setelah kematian mantan pemimpin Venezuela, Hugo Chavez, dan dia kemudian memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2018 untuk menjadikan jabatannya resmi. Ada unsur sarkasme pada kata menang di sini, karena ada cukup banyak pertikaian seputar pemilu tersebut, hingga Amerika Serikat bersama dengan 50 negara lainnya menolak untuk mengakui Maduro sebagai kepala negara Venezuela. Bagi negara-negara ini Maduro hanyalah seorang presiden dalam pikirannya saja. Hubungan antara Amerika Serikat dan Maduro tidak membaik sejak tahun 2018. Pada bulan Agustus tahun 2024 Maduro kembali dikabarkan memenangkan pemilihan presiden, yang memberinya masa jabatan ketiga, dan sekali lagi Amerika Serikat menolak mengakui legitimasi pemilu tersebut. The Guardian melaporkan pada saat itu bahwa 10 negara Amerika Latin turut serta dalam seruan tersebut, dan negara-negara tersebut bergabung dengan Amerika Serikat dalam menyerukan audit yang tidak memihak dan independen atas hasil pemungutan suara yang menempatkan Maduro pada kekuasaan. Ada pula kekhawatiran mengenai apa yang dilakukan Maduro tepat setelah pemilu, karena para aktivis mengklaim ia telah menahan ribuan orang, dan membunuh lebih dari 20 orang lainnya yang menentangnya di masa lalu. Presiden Chili Gabriel Boric merangkum sentimen tersebut dalam pernyataan pasca pemilu, "Kita berhadapan dengan kediktatoran yang memalsukan pemilu," kata Boric. Bagi sebagian orang ini akan menjadi alasan yang cukup, untuk apa yang terjadi di lepas pantai Venezuela pada bulan September tahun 2025, namun pendapat Amerika Serikat tentang Maduro bukanlah hal baru. Sudah lebih dari 1 dekade sejak ia pertama kali berkuasa, dan ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mengerahkan militernya sedemikian rupa untuk melawan Venezuela. Ada hal lain yang terjadi, dan jika Anda memperhatikan apa yang kami katakan tentang hadiah untuk kepala Maduro sebelumnya, Anda akan tahu persis mengapa Amerika Serikat mengklaim pengerahan kapal perangnya. Menurut Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat yang baru diangkat, Laksamana Daryl Caudle, kapal-kapal Amerika Serikat yang menuju perairan Amerika Selatan dikerahkan.
untuk mendukung operasi dan misi Venezuela yang melibatkan kartel narkoba, yang beroperasi di negara tersebut. Pernyataan tersebut cukup luas untuk mencakup hampir apapun yang diputuskan Amerika Serikat untuk dilakukan terhadap kapal-kapal ini, dan itu memang disengaja. Caudel menambahkan bahwa tujuan militer dengan penempatan ini dirahasiakan. PBS melaporkan pada tanggal 29 Agustus outlet yang sama mengutip Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt yang juga mengklaim bahwa narkoba adalah alasan mengapa ada kapal perang Amerika Serikat di lepas pantai Venezuela. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden siap menggunakan setiap elemen kekuatan Amerika untuk menghentikan narkoba membanjiri negara kita dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Presiden Trump telah menetapkan beberapa kelompok yang mungkin memiliki hubungan di Venezuela, termasuk 6 kartel Meksiko dan MS-13 El Salvador sebagai organisasi teroris asing. Di Venezuela sendiri kelompok yang dikenal sebagai Tren de Aragua, mempunyai sebutan yang sama. Label teroris asing dapat digunakan sebagai pembenaran jika Amerika Serikat memilih untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kelompok-kelompok ini. Aliran narkoba melalui Venezuela dan masuk ke Amerika Serikat tentu saja menjadi masalah. Sejak April tahun 2019, CNN mengklaim bahwa korupsi yang menjalar hingga ke inti pemerintahan Venezuela, pada dasarnya telah menciptakan jalan raya kokain dari negara tersebut ke Amerika Serikat. CNN mengatakan bahwa penyelidikan selama sebulan yang dilakukan pada saat itu, menemukan bahwa kokain mengalir dari negara tetangga Kolombia ke Venezuela, dengan kecepatan yang memecahkan rekor. Akibatnya penerbangan narkoba dari Venezuela hampir terjadi setiap hari. Pada tahun 2019 yang merupakan peningkatan tajam dari 2 kali per minggu yang tercatat pada tahun 2017, tampaknya masalah narkoba belum membaik sejak saat itu. Secara publik setidaknya Amerika Serikat sangat ingin agar seluruh dunia tahu, bahwa mereka menggunakan kapal perangnya untuk mengurangi masalah narkoba ini. Tapi benarkah demikian? Menurut laporan The Independent pada tanggal 2 September mungkin tidak dikatakan bahwa sejumlah pakar membantah alasan penanggulangan narkoba yang diklaim Amerika Serikat, sebagai alasan pengerahan angkatan lautnya. Salah satu pakar tersebut analis politik Universitas Internasional Florida, Imdad Oner, mengatakan besarnya kekuatan yang terlibat tidak sesuai dengan alasan yang diberikan. Peningkatan kekuatan ini merupakan kekuatan yang cukup besar, untuk apa yang secara resmi merupakan misi anti-narkotika, jauh lebih besar dari yang biasa yang Anda harapkan untuk perang tersebut, kata Oner. Posturnya berada di tengah-tengah yang ambigu, cukup banyak daya tembak untuk membuat Maduro menebak-nebak, tetapi tidak terlalu banyak sehingga membuat Amerika Serikat melakukan pendudukan penuh. Menambahkan bahwa Amerika Serikat belum memberikan bukti konklusif, yang membuktikan dugaan peran Maduro dalam perdagangan narkoba internasional, namun kurangnya bukti konkret mengenai dugaan keterkaitan Maduro dengan narkoba, menambah kerumitan lain pada apa yang terjadi jika Amerika Serikat tidak melawan perdagangan narkoba di Venezuela di tingkat pemerintah. Karena perdagangan tersebut tidak ada, lalu apa yang dilakukannya, dan apa yang terjadi selanjutnya dengan Amerika Serikat yang mengirimkan kapal perang, dan Venezuela yang menyiapkan kapal dan pesawat tak berawak di garis pantainya. Itulah pertanyaan terbesar yang ada di benak semua orang, dan seperti yang tampaknya diinginkan Amerika Serikat, kita tidak memiliki jawaban yang pasti. Satu-satunya hal yang kita ketahui dengan pasti saat ini adalah belum ada rencana serangan darat ke Venezuela. Nah, bagaimana guys menurut kalian tentang Amerika dan Venezuela ini? Ketikkan pendapat kalian dalam komentar. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Di tengah semakin ketatnya persaingan teknologi militer global, satu perubahan luar biasa telah menarik perhatian dunia. Bagaimana satu negara berhasil mengubah dirinya dari pengikut desain asing, menjadi pemimpin global. Hanya dalam waktu kurang dari 2 dekade, China telah mengalami transformasi yang menakjubkan, dari ketergantungan pada teknologi militer asing, menjadi kekuatan tangguh, yang secara mandiri mengembangkan sistem persenjataan mutakhir, yang secara langsung menantang dominasi Amerika Serikat di panggung dunia. Urutan ketiga, DF-41 Intercontinental Ballistic Missile China's Pinnacle of Missile Technology.
Di lingkungan maritim yang kompleks, rudal balistik antar benua DF-41 yang secara resmi dikerahkan pada tahun 2019, merupakan salah satu pencapaian paling signifikan Cina dalam teknologi rudal, dikembangkan untuk memperkuat postur pencegahan strategis China. DF-41 memperlihatkan lompatan dramatis dalam pengembangan senjata jarak jauh negara tersebut, yang menempatkannya setara dengan kekuatan global terkemuka, seperti Amerika Serikat. Lebih dari sekedar senjata teknologi, DF-41 berfungsi sebagai simbol kuat ambisi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA, untuk otonomi teknologi dan kemandirian militer, dengan jangkauan mengesankan yang diperkirakan antara 7.509.300 mil, DF-41 dapat menyerang hampir semua lokasi di bumi dari dalam wilayah Cina. Akurasinya luar biasa untuk ICBM dengan kemungkinan kesalahan melingkar hingga ketinggian hanya 330 kaki, sebuah angka yang luar biasa di bidang sistem rudal strategis. Keunggulan utama DF-41 adalah kemampuannya membawa 10 hingga 12 kendaraan masuk kembali, yang dapat ditargetkan secara independen, masing-masing dipersenjatai dengan hulu ledak berkekuatan 150 kiloton, yang memungkinkannya menyerang beberapa target secara bersamaan dalam satu peluncuran. Rudal tersebut ditempatkan pada peluncur erektor pengangkut bergerak di jalan raya, yang dapat melaju dengan kecepatan hingga 37 mil per jam, secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan terhadap serangan pertama yang potensial. DF-41 bukan hanya sekedar pertunjukan kehebatan teknik, ini adalah pernyataan definitif tentang kemunculan Cina, sebagai kekuatan strategis utama dalam teknologi rudal global. Urutan kedua, Fujian Aircraft Carrier Type 003 A Naval Tech Marvel TAT Redefines China's Sea Power. Fujian, juga dikenal sebagai tipe 003, berdiri sebagai simbol paling jelas dari ambisi Angkatan Laut Cina, dan meningkatnya kemandirian teknologi. Diluncurkan pada 2022, ini adalah kapal induk terbesar dan tercanggih yang pernah dirancang, dan dibangun sepenuhnya oleh Cina, dengan bobot sekitar 88.000 ton, pendek dan panjang melebihi 50 kaki, Fujian menyaingi kapal induk kelas Gerald R. Ford milik Angkatan Laut Amerika Serikat, baik dalam skala maupun kemampuan, tetapi yang benar-benar membedakannya adalah sistem peluncuran pesawat elektromagnetiknya, merupakan teknologi mutakhir yang hanya Cina dan Amerika Serikat yang berhasil menerapkannya. Sistem EMA pada tipe 003 memungkinkan peluncuran pesawat berat seperti pesawat tempur siluman J-35, dengan tingkat efisiensi peluncuran sekitar 90%, ini jauh melampaui sistem ketapel uap tradisional yang masih digunakan oleh Rusia dan beberapa angkatan laut Eropa. Sistem ini memastikan peluncuran pesawat yang lebih cepat dan hemat energi, yang dioptimalkan untuk pengoperasian pesawat generasi berikutnya, meningkatkan tingkat serangan kapal induk, dan kesiapan tempur secara signifikan. Perkembangan sistem EMA yang pesat di China, terutama jika mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi Amerika Serikat, dalam mengintegrasikannya ke dalam kapal perang Gerald kelas Ford, dianggap sebagai pencapaian teknologi yang luar biasa. Fujian dilengkapi dengan radar ASA-RAI, pemindaian elektronik aktif X-band, yang mampu mendeteksi target jauh dengan akurasi mengesankan yang setara dengan beberapa sistem Amerika tercanggih. Untuk pertahanan jarak dekat, kapal induk ini dilengkapi dengan sistem tangguh, yang mencakup 24 rudal Haki-10, dan sistem senjata jarak dekat Type 1130 CIWS, yang dapat menembakkan hingga 10.000 peluru per menit, sehingga memberikan perlindungan kuat terhadap ancaman udara dan maritim. Kapal tersebut dapat membawa 40 hingga 50 pesawat, termasuk J-15T berbasis kapal induk, dan pesawat tempur siluman generasi berikutnya J-35, yang memberikan China kemampuan proyeksi angkatan udara lepas pantai yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam hal kecepatan pengembangan, China telah membuat langkah besar, dengan berhasil memproduksi kapal induk yang sebanding dengan kelas NIM Amerika Serikat, hanya dalam 10 tahun, sementara Amerika Serikat membutuhkan waktu hampir 3 dekade, untuk menyempurnakan sistem yang setara. Tipe 003 lebih dari sekedar kapal perang, ini adalah pernyataan berani tentang kemandirian teknologi Cina, dan meningkatnya daya saingnya di laut lepas.